Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara seiman dan seakidah, penghinaan dan penistaan kepada Allah, Rasulullah SAW dan Al-Quran sudah terlalu sering terjadi. Mulai dari Salman Rushdie tahun 1998, Robert Morey tahun 2013, Charlie Hebdo tahun 2011, Arswendo tahun 1990, hingga Ahok yang melakukan penistaan Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada tanggal 27 September 2016. Ini artinya penghinaan dan penistaan tersebut terus berulang. Tuntutan umat sudah merata seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh, Medan, Padang, Palembang, Banten, DKI, Bandung, Bogor, Bekasi, Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, Malang, Banjarmasin, Pontianak, Sampit, Mataram hingga Makassar, dan lain-lainnya. Tapi ternyata umat dipermainkan dan jadi bulan-bulanan. Karena sampai hari ini pelaku penistaan agama tersebut tidak tersentuh hukum sama sekali. Bukan suatu kebetulan Ahok kepelintir dengan surat Al-Ma'idah ayat 51. Ini sudah takdir Allah. Dengan kasus surat Al-Ma'idah 51, bisa jadi ini adalah entry point dari Allah. Supaya kita membuka kembali kitab suci Al-Quran dan menengok ayat-ayat Al-Ma'idah selain ayat 51, yaitu ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ayat 50 dan ayat sebelumnya lagi, yaitu ayat 49. Dalam surat Al-Ma'idah ayat 51, Allah melarang kita untuk memilih sang pemimpin yang kafir. Ternyata dalam surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah bertanya kepada kita, apakah hukum jahiliyah lebih baik daripada hukum Allah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Itulah pertanyaan Allah kepada kita di dalam surat Al-Ma'idah ayat 50. Dan jika kita mundur ke satu ayat lagi sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'idah ayat 49, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamanahkan supaya kita memutuskan berbagai perkara sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya, dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling dari hukum yang telah diturunkan Allah, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Demikianlah surat Al-Ma'idah ayat 49. Ini berarti Allah menyuruh kita untuk memprioritaskan ditegakkannya sistem aturan Allah lebih utama di atas masalah memilih pemimpin. Artinya, jadi kita jangan berhenti hanya di Al-Ma'idah 51. Serukan pada umat untuk kembali berhukum pada hukum Allah. Mengambil sistem aturan Allah sebagai sistem terbaik bagi seluruh manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajak kita dalam wahyunya yang paling mulia untuk menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam surat An-Fussilat ayat 33 Allah berfirman, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah?
lihatlah apa yang terjadi ketika kita mengabaikan hukum-hukum Allah. Ketidakadilan, ketimpangan, kekacauan, dan lain-lain merajalela. Contoh, korupsi berskala raksasa. Dari skandal BLBI negara dirugikan 138 triliun. Kasus Bank Senturi yang merugikan negara sebesar 7,4 triliun. Sedangkan Nenek Minah yang mengambil 3 biji coklat dihukum 1 bulan 15 hari. Demikian pula yang lain. Contoh, pemberian hak pengelolaan hutan HPH sampai ribuan hektar kepada privat yang menyebabkan bencana alam antara lain banjir bandang, kebakaran hutan, dan lain-lain. Yang semua itu tak tersentuh hukum sama sekali. Sementara Nenek Asyani yang dituduh mencuri kayu beberapa potong dipidana 5 tahun penjara. Miris memang melihat orang kecil menangis tidak bisa berbuat apa-apa terhadap hukum. Di mana perbuatan kecilnya tidak sebanding dengan miliaran uang negara yang dikorupsi oleh orang-orang yang tak berperasaan. Di mana letak keadilan itu? Kasus gadis cilik 5 tahun diperkosa 7 bocah usia 9 sampai 11 tahun. Anak laki-laki dijadikan pelacur bagi kaum G di Bogor. Emon, pelaku pedofili yang sudah makan korban 114 orang di anak di Sukabumi. Baru-baru ini, gadis 5 tahun diperkosa 7 anak usia 9 sampai 11 tahun di Jatinegara. 20 Oktober peristiwa itu terjadi tahun 2016. Padahal dalam Islam seorang pemerkosa jika ia belum menikah dia akan dikenakan hukuman 100 kali cambuk. Dan jika sudah menikah ia akan dirajam hingga mati. Bagi pelaku sodomi semacam Emon di Sukabumi atau LGBT, dia juga akan dihukum mati. Itu hukum dalam Islam. Lalu, bagaimana hukum negara ini? Bandingkan hukum buatan manusia dengan segala keterbatasannya dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai efek jera. Ketika hukum buatan manusia yang ditegakkan ternyata tidak menghentikan kasus-kasus yang serupa, tapi bahkan memunculkan yang lebih sadis. Itu menunjukkan bahwa hukum buatan manusia sangatlah subjektif, tidak adil, dan tidak membawa efek jera. Itulah hukum-hukum buatan manusia. Alangkah sayangnya jika energi dan tenaga umat yang sudah tercurah dari Aceh hingga Makassar digunakan hanya untuk menuntut ditegakkannya satu pasal saja dalam KUHP, yaitu pasal 156A. Tahukah kita sesungguhnya ada yang mutlak untuk ditegakkan, yaitu hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sistem aturan Allah yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Kita sudah tidak berdebat lagi bahwa hanya hukum Allah lah yang sempurna. Mudah diterapkan, universal, sesuai untuk seluruh manusia, adil dan membawa efek jera. Sudah terlalu lama umat meninggalkan dan mengabaikan hukum-hukum yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Padahal di balik hukum-hukum Allah ada kebaikan yang demikian luas untuk kita manusia. Firman Allah di dalam surat Ali Imran ayat 133.
dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Di dalam surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka, mereka berkata, kami mendengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Maka penuhilah panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika menuntut kita semua untuk menegakkan hukum-hukumnya. Sekali lagi, sudah terlalu lama kita membiarkan panggilan-panggilan Allah yang menyeru kita kepada hukum-hukumnya untuk kebaikan dan kemuliaan kehidupan manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Demi meraih keadilan, kesejahteraan, kemuliaan, harkat dan martabat manusia, maka ini saatnya umat Islam kembali berhukum pada hukum Allah Subhanahu wa taala. Terapkan hukum Allah di bumi milik Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa